kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Halatun yajiduhal insan fi qalbi. Rasa cinta itu adalah suatu rasa yang didapatkan oleh seseorang fi qalbi, di dalam hati. Cinta itu ada dalam hati. Tahmiluhu alal inhimak fi ta'ati. Yang bila ada rasa cinta di dalam hati, maka akan membawa seseorang itu alal inhimak, terjun masuk atau menggeluti fi ta'ati, dalam taat kepada yang dicintainya. Cinta kepada Allah, maka dia akan taat kepada Allah full sudah. Namanya orang mencintai. Oh, sudah taat sekali kalau orang mencintai. Kalau nggak taat itu berarti nggak cinta. Manut kalau orang cintai. Kalau nggak manut berarti sudah hilang rasa cintanya atau mulai berkurang. Wal istihad fi khidmati, kalau memang dalam hati sudah ada cinta kepada Allah sampai full taat, maka dia al-ijtihad fi khidmati, akan bersungguh-sungguh dalam berkhidmat kepadanya. Cinta kepada seseorang, yuk kita berkhidmat, disuruh apa saja, kapan saja, seperti apapun kita lakukan. Kalau kita cinta kepada Allah, ya kita akan bersungguh-sungguh khidmat kepada Allah, khidmat kepada agama Allah, siap tempur demi agama Allah, siap membela agama Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, syiar-syiar Allah akan diagungkan tanpa peduli apapun yang akan menimpanya. Wal musara'ati ila mardati, dan kalau sudah ada rasa cinta di dalam hatinya, maka akan segera cepat-cepat untuk mencari ridhonya Allah dalam segala hal. Wa fil hadisil qudsi anillahi tabaraka wa ta'ala, yang mana dalam hadis qudsi Rasulullah menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak panjang, ini disingkat. Wa ma yazadu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nafil hatta uhibba. Dan senantiasa bila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Maksudnya tentunya wajib-wajibnya dulu, sholat wajib, puasa wajib, zakat, haji, itu umroh, itu wajib-wajib. Nah, kemudian lalu orang itu ingin dekat kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Puasanya ditambahi puasa sunnah, sholatnya ditambah dengan puasa sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zakatnya ditambah dengan sedekah-sedekah, hadiah-hadiah, infak-infak. Ya. Nah, kemudian sudah umrah masuk umrah lagi, atau banyaklah amal-amal kebaikan demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang itu senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Berarti nanti posisi orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah, tentunya setelah menyelesaikan yang wajib-wajib, maka akan sampai suatu posisi yang dimana hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin mendapatkan kecintaan, ya dengan melakukan sunnah-sunnah, dengan taat kepada Rasulullah SAW. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu, maka akulah sebagai pendengarannya, alladhi yasma'u bihi, yang digunakan mendengarkannya. Maksudnya pendengaran seorang hamba yang sudah dicintai oleh Allah itu akan luar biasa, karena akan ditambah oleh Allah pendengarannya yang di luar batas pendengaran biasa. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan pandangan yang akan dibuat memandang oleh orang itu. Orang yang sudah mencapai puncak dicintai oleh Allah, posisi dicintai oleh Allah, ya para wali, apa yang dia lihat itu sudah bukan pada batasan penglihatan manusia biasa, tapi Allah memberikan penglihatan yang luar biasa, sehingga makanya ada orang bisa mengetahui bisikan dalam hatinya seseorang. Orang itu baru bicara sendirian dalam hatinya, langsung senyum-senyum orang yang dicintai Allah tadi, terus menegurnya, oh gini. Jadi orang itu angkat tuh, ini baru dari hati saya kok sudah tahu. Nah itu kadang-kadang orang bicara dari jarak jauh, tapi dia dengar, tadi kamu gini ya. Nah itu wali-wali Allah itu, para kasih Allah itu, bisa sifat-sifat karomah itu bisa kita peroleh kalau kita sudah pada posisi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk dicintai Allah ya sudah dekatkan dengan sunnah-sunnah tadi. Ya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan yang dia gunakannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia gunakannya. Jadi tangan itu penuh berkah. Dia sentuh sudah penuh berkah. Jangan sampai mukul orang hancur semua. Ya, disentuh dengan rasa marah itu akan bahaya, karena sentuhan tangannya itu sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya, makanya ada orang melangkah beberapa langkah kok nyampe kemana-mana. Ya, itu sudah karomah dari Allah. Ini dalil hadis qudsi atas karomahnya seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la'utiyannahu, dan jika dia meminta kepadaku, aku akan berikan. Kalau minta-minta, doa-doa, makanya kalau kita datang ke para orang-orang yang dicintai Allah, para wali kekasih Allah, kita minta, dia bilang iya, iya, amin, amin, sudah selesai. Karena Allah sudah berjanji, apa yang diaminin dia diterima, diberikan. Wala ini sa'adani la'uidannahu, kalau dia itu isti'adah, ta'awud, minta perlindungan, akan aku lindungi. Nah, ini riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah. Jadi begitu ya, mahabbah. Kalau dalam hati seseorang ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan taat, dia akan senantiasa setia berkhidmat, akan selalu segera mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, melakukan yang sunnah-sunnah, akhirnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karomah yang luar biasa. Wa makna mahabbatillahi lil abdi, apa artinya kecintaan Allah kepada seorang hamba? Bila hamba dicintai Allah, apa maknanya? Yaitu afuhu anhu, akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Wa rahmatuhu lahu, akan mendapatkan rahmat kasih sayangnya kepada seorang hamba tadi dari Allah. Wa in'amuhu alaihi, diberikan nikmat-nikmat zahir dan batin, walaupun kadang-kadang zahirnya mendapatkan bala dan musibah, ya sakit dan lain sebagainya, tapi dia menikmati. Dia menikmati, tidak seperti yang kita lihat kasihannya. Itu wali itu, habib itu, ulama itu, kiai itu, begitu. Tapi dia nikmat, banyak kok dalam manakibnya itu. Kalau ada orang jenguk, mendoakan mudah-mudahan sembuh, sehat, ditolak, jangan. Boleh kamu datang, tapi jangan pernah doakan saya sehat. Saya sudah menikmati, saya sudah enak, senang. Setiap hari malaikat datang mengucapkan salam kepada saya. Dan nanti kalau saya sehat gak jadi, gak ada malaikat ke saya, buat apa? Cuma ketemu orang-orang saja. Nah, jadi itu. Ya. Wa mahabbatul abdi lillah. Dan kemudian kalau sudah dicintai oleh Allah, di samping dapat maaf, rahmat, nikmat, mahabbatul abdi lillah. Wa mahabbatul abdillah, makna ya, itu tadi makna mahabbatillah lil abdi, arti dari kecintaan Allah pada seorang hamba. Sekarang wa mahabbatul abdillah, cintanya seorang hamba kepada Allah, ta'atuhu lahu, yaitu mentaatinya, wa haibatuhu minhu, yaitu sungkan kepada Allah, wa ridahu biqada'ihi, ridha dengan ketetapannya, wa sabruhu ala bala'i, sabar atas ujiannya, wa syukruhu li ni'maihi, berterima kasih, bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Ini tadi yang sudah dibahas di halaman sebelumnya. Wa lam ketahuilah man arafa Allah ahabbahu, sesungguhnya orang yang sudah mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. Tak kenal tak sayang, kenal Allah, kebaikannya, nikmatnya, apa yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, dan siapa kita, hambanya. Kalau kita kenal Allah, maka kita akan mencintainya. Wa man ahabbahu ata'ahu, dan siapa yang mencintai Allah akan mentaatinya. Kalau cinta pasti taat. Wastaujabal mahabba minhu subhanahu, maka akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu maaf, rahmat, nikmat, dan seterusnya. Wa man sahhat lahul mahabba minallah faza bi syarafid dunya wal akhirah. Dan jika benar-benar memang mahabbahnya kepada Allah, faza bi syarafid dunya wal akhirah. Kalau memang sudah mendapatkan kecintaan Allah seorang hamba tersebut, faza akan sukses
mendapatkan bisyarafid dunya wal akhirah, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kalau sudah dicintai Allah akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Wa fil hadis, di dalam hadis, idza ahabballahu azza wa jalla 'abdan, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka malaikat Jibril akan berseru kepada makhluk kepada para makhluk. Inni qad ahbabtu fulanan fa uhibbu. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan berseru berkata kepada malaikat Jibril, inni qad ahbabtu fulanan fa ahibba. Sesungguhnya aku sudah mencintai si fulan itu. Jibril, aku sudah cinta kepada si fulan itu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril akan mencintai atas perintah Allah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba itu, sudah diperintahkan mencintai malaikat Jibril, maka malaikat Jibril akan mencintai hambanya tersebut. Tsumma yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril akan berseru di langit kepada para makhluk yang ada di langit, tentunya para malaikat, para anbiya. Malaikat Jibril akan berkata, innallaha qad ahabba fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah sudah mencintai si fulan, maka kalian semua cintailah dia. Maka para malaikat, para nabi, para makhluk yang lain akan mencintai seorang hamba tersebut yang ditunjuk oleh malaikat Jibril atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala padanya. Jadi kalau sudah ada seorang hamba yang tadi dekat diri kepada Allah, lalu dicintai oleh Allah, malaikat Jibril mencintai, para malaikat, para anbiya mencintai, fa yuhibbu alus sama, semua yang di langit akan mencintainya. Luar biasa. Summa tanzilu lahul mahabbah fi ahli al-ard. Kalau ahli sama, penduduk langit sudah mencintai, summa tanzilahu, kemudian akan turun bagi hamba tersebut al-mahabbah, rasa kecintaan, fi ahli al-ardi, pada makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka orang-orang akan mencintai karena oleh Allah dikasihkan rasa mahabbah di hatinya orang-orang mukmin. Ya tentunya tidak semua orang yang mencintai Nabi Muhammad, ada yang memusuhi dan membencinya. Para sahabat sampai sekarang ada yang memusuhi dan membencinya, naudzubillah min dzalik. Para imam-imam ada yang membencinya, para ulama, para wali ada yang membencinya, tapi hanya 1-2 orang saja, 1-2 golongan saja. Mayoritas akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika qaulu ta'ala, yang demikian itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan Allah jadikan untuk mereka, sayaj'alu lahumur rahman. Ar-Rahman adalah Allah yang Maha Penyayang, Pengasih, ya. Itu akan memberikan wuddan, rasa cinta. Jadi akan dicintai oleh orang banyak, ya, disenangi oleh orang banyak. Allah mencintai, malaikat Jibril mencintai, para malaikat-malaikat mencintai, maka orang-orang mukmin di muka bumi ini juga akan mencintai. Demikian ini sifat akhlak yang baik yang ke-9 adalah mahabbah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bisa meraih kecintaan kita yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan anugerah mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin. Allahumma